Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Semua Pak. dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, syukur sudah ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara offline, kita bisa bertemu secara online. Baik, Bapak mulai ya. Karena ini sudah pukul 10, hampir 30 menit, sambil temennya menunggu join ya. Bapak slide dulu sebelum kita membahas PR-nya. Sudah dilihat jawaban PR-nya? Sudah dijawab? Halo? Halo? Sudah dijawab, dilihat jawaban PR di daring? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Sebelum menjawab PR, Bapak terangkan teorinya dulu ya, karena kemarin belum sempat Bapak terangkan. Bapak suruh Anda mencoba, Bapak kasih Anda semester 7 kan? Artinya yang dominan mengambil manajemen kan semester 7. Artinya Anda harus bisa menelaah materi secara sendiri, kemudian mencoba menyelesaikan. Ternyata hanya 2 mahasiswa Bapak lihat mengumpulkan jawaban ya. Dari waktu yang diberikan, ternyata hanya ada 2 mahasiswa yang menjawab. Baik, ini baru hadir 15 mahasiswa. Bapak rekod aja dulu ya. Oke, Bapak mulai dengan recording ya. Screen ya, oke. Oke. Manajemen operasi subbahasan AGC ya, artinya Automatic Generation Control. Kita masuk ke pembahasan ekonomi dispatch. Sebenarnya materi ini sudah ada di PDF yang Bapak share minggu lalu. Kalau dibaca, di sana ada detail ya. Cuma di sini Bapak ingin sampaikan poin-poinnya saja. Kemudian ini Bapak sampaikan pada untuk section ke-9, artinya pertemuan ke-9. Baik, Pak lanjutkan. Nah, tujuan subbahasan mahasiswa dapat membuat dan menjelaskan kurva head rate, cost rate, menyelesaikan atau menghitung ekonomi dispatch ya, ID tanpa rugi dengan metode Lagrange dan istilah incremental fuel cost. Nanti akan ada istilah incremental fuel cost yang disimbolkan dengan lambda. Baik ya. Baik, ini ada 2 kurva yang menyatakan karakteristik output input pembangkit ya. Di sini ada 2 nilai, yaitu heat rate dalam satuan MBTU per hours dan nilai panas ya. Mega British Thermal Unit ya, itu biasanya karakteristik seperti ini untuk karakteristik mesin-mesin apa namanya bukan PLTA ya, artinya di luar PLTA yang membutuhkan biaya bahan bakar ya. Artinya pembangkit termis ya, termal atau pembangkit termal. Nah, untuk MBTU biasanya karakteristik ini bisa dibuat untuk PLTU ya, PLTGU dan yang lain ya. Tapi untuk diesel tidak bisa karena satuan diesel itu kan liter per jam ya, atau liter per hour ya.
Sehingga untuk pendekatan pembangkit diesel kita bisa menggunakan cost rate ya, biaya bahan bakar. Ini ada hubungan biaya per jam terhadap daya yang dibangkitkan ya. Ini begitu juga untuk panas ya, satuan panas atau kalor yang di per jam ya terhadap daya yang dibangkitkan oleh pembangkit. Umumnya karakteristik kurva ini adalah polinomial order 2 atau order 3 ya. Pendekatan yang digunakan bisa order 2 atau order 3. Nah, di sini Bapak contohkan pendekatan order 2 ya. Jadinya ada nilai A ya, B, C ya. Kemudian satuannya MBTU per hours ya, atau bisa juga nanti ini adalah PU ya, satuannya PU per jam gitu ya, karena satuan rupiah itu bisa disatuankan PU nilai ya. Baik, di sini ada, kalau A kira-kira satuannya apa ya? Siapa tahu? Ini kan ada 3 konstanta, A, B, dan C. Kira-kira A satuannya apa? Atau di sinilah, supaya lebih mudah, dolar per hours. A itu satuannya apa? Siapa bisa? Lalu Is Hadi. Apa kira-kira satuannya? Ini ada yang chat ini ya. Oke, chat. Oke, nanti kita bahas ya. Spesifik ada pertanyaan di sini dari Fadil Prasetyo. SFC kalau di diesel Pak, CC per kWh ya. Kalau CC per kWh itu maksudnya liter maksudnya ya, bukan mungkin liter per kWh. Nah, kalau B baru dia liter per kWh ya. Kalau Anda lihat di sini ya, coba diperhatikan. Oke, Bapak nanti sambung itu. Ini ada, kita ke sini berarti ya. Cos PGI sama dengan A plus B. Kelihatan ya? Halo? Terlihat, Halo, Pak. kelihatan ya? Oke, Bapak lanjutkan ya. A plus B PGI ya. Ini kalau misalnya ada I itu artinya pembangkit ke I ya, 1, 2, 3 sampai N. Kemudian C, kalau Anda lihat di sini, ini satuannya kan dolar per hours ya. Kalau A berarti A adalah dolar per hours satuannya atau dolar per jam ya. Karena tidak dikalikan dengan nilai apa-apa. Kemudian B karena dia dikalikan dengan P itu kan satuannya mega. B dikalikan megawatt supaya satuannya adalah dolar per hour karena semua nilai A, B, PG plus C, PG kuadrat PG kan satuannya sama, yaitu dolar per jam. Sehingga B ini satuannya adalah dolar per MWH atau seperti tadi diesel itu adalah C atau liter per kWh. Nah itu sama dengan satuan yang B ya. SFC itu seolah-olah satuannya sama dengan B. Kemudian yang C karena dikalikan dengan P kuadrat berarti kan megawatt kuadrat ya. Karena satuan dari P itu megawatt karena dikuadratkan menjadi megawatt kuadrat. Sehingga C-nya adalah dolar per jam dibagi MW kuadrat gitu ya. Oke, itu karakteristik. Nah, mengenai pertanyaan apa hubungan SFC sama kurva cost rate. Nah, di diktat Bapak yang Bapak kasih kan ada yang kemarin. Coba kita lihat ya. Oke, Bapak stop dulu. Di diktat. Oke, kita lihat. Di kuliah. Oke, yang tadi. Daring. Pertemuan. Nah, ini. Oke, di sini kalau Anda lihat ya. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Sekarang kan PDF-nya. Oke, di sini kan ada ya, silakan dibaca. Ini ada bagan untuk materi ini ya. Di sini kita mempelajari operasi ekonomis sistem tenaga ya.
operasi ekonomi sistem tenaga itu mahasiswa mempelajari sampai didapatkan kompetensi dasar ya dari indikator-indikator. Artinya mahasiswa harus indikator itu artinya mahasiswa memahami sehingga mampu mencapai tujuan kompetensi dasar ya. Artinya mahasiswa dapat mengatur operasi ekonomi sistem tenaga. Untuk itu apa dibutuhkan? Indikatornya seperti apa? Pertama, dapat membuat karakteristik input-output dari pembangkit termis ya. Nah, sehingga cara membuat di sini ada contohnya juga seperti SFC diesel ya. Kurva head rate dan cost rate. Nah, di sini misalnya MBTU per jam ya, ada data head rate pace linear ya. Ini sebuah contoh. Misalnya nanti dalam data Anda mendapatkan data seperti ini, hubungan antara MBTU per hours ya. Dengan data ini Anda bisa memplotnya dengan pendekatan polinomial order 2 ya. Jadi pendekatan seperti tadi A plus B PG ya plus C PG kuadrat. Kan begitu ya. Nah, sekarang ini contoh kedua. Ini kalau Anda datanya langsung hubungan antara head rate-nya adalah MBTU per jam dan daya yang dibangkitkan, Anda bisa langsung plot berdasarkan titik-titik itu, tetapi perlu diadakan pendekatan. Kalau titik-titik itu kan berarti di luar titik itu tidak mendapatkan hasil kan. Artinya kalau, kita tunggu sebentar nih error sedikit. Oke, ini kalau Anda perhatikan, dari data head rate piecewise linear ya, artinya pasangan data maksudnya ya. MBTU-nya sekian, daya yang dibangkitkan sekian gitu ya. Tetapi misalnya ada data dalam rentang 36 ya, 36 ini artinya 30,6 dan 31,4 kan nilai megawattnya kita tidak punya kan. Sehingga kita bisa dekati dengan polinomial order 2 atau order 3. Tergantung nanti, kalau datanya adalah 5 data, 1, 2, 3, 4, 5, berarti bisa kita buat sampai order 4. Minimal untuk membuat persamaan pendekatan order 3, kita mempunyai 4 data ya. Misalnya order 2, 3 data. Tapi itu sangat kasar ya. Lebih baik datanya semakin banyak, tetapi minimal data yang dibutuhkan. Misalnya persamaan linear, Y sama dengan AX plus B. Kita membutuhkan 2 data, yaitu X1, Y1, X2, Y2. Karena order 1. Y sama dengan AX, X-nya kan pangkat 1 plus B. Jadinya butuh 2 data. Kalau pangkat 2, kita minimal butuh 3 data. Minimal itu ya. Kalau di luar itu, maksudnya kurang dari itu enggak bisa dibuat persamaannya. Baik, nanti silakan dipelajari itu lebih lanjut. Sekarang Bapak masuk ke yang ditanyakan tadi ya, misalnya data SFC. Di sini ada contohnya. Buat kurva input output polinomial order 2. Nah, kan dari sebuah pembangkit tenaga diesel, pembangkit diesel yaitu mesin Sulzer misalnya dicontohkan ini dengan SFC. Nah, seperti pertanyaan tadi kan, SFC-nya berapa gitu ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, silakan dipelajari ya. SFC-nya sekian ya. BBM-nya waktu, BBM, SFC-nya sekian. Nah, SFC ini bervariasi ya, tergantung dari beban, tergantung dari daya yang dibangkitkan ya. Biasanya kalau diesel itu SFC optimal itu 80% ke atas ya. Nah, kayak ini kan. 80% dia sudah kecil ya. SFC itu semakin besar ya. SFC berarti kan liter per kWh. Berarti semakin kecil semakin baik ya. Karena kan liter per kWh artinya berapa liter untuk 1 kWh. Berarti SFC semakin kecil berarti semakin, untuk menghasilkan 1 liter berarti membutuhkan liter yang, untuk menghasilkan 1 kWh membutuhkan liter yang lebih kecil kan begitu. Satuan dari SFC itu kan liter per kWh ya, oke. Nah sekarang dari sana kita
Dari tabel 52 yang ini ya, dapat dihitung jumlah bahan bakar per jamnya liter berdasarkan daya yang dibangkit dengan pendekatan polimeric seperti ditunjukkan gambar 52 ya. Diperoleh persamaan biaya mesin sulser dengan sebagai berikut. Nah, dari mana dapatnya? Di sini sudah ada programnya ya. Oh, enggak Bapak tunjukin programnya. Oke, nanti ada programnya ya. Bisa Anda dari pendekatan data itu Anda akan dapat nilai seperti ini ya. Artinya kalau Anda menggunakan MATLAB, Anda bisa menggunakan fungsi polyfit ya, polyfit gitu ya. POLY fit FIT ya untuk mendapatkan persamaan. Nah, ini sudah membentuk persamaan orde 2 yaitu karena PG pangkat 1, PG pangkat 2. Nah, sehingga ini sudah diplot. Artinya dari data SFC itu kan ada 4 data di sana ya, yaitu 1 sampai 4 di mana hubungan antara megawatt yang dibangkitkan sama BBM-nya, tapi yang di sini dalam 1 jam ya. Sehingga kita akan mendapatkan plot seperti ini. Artinya daya VS liter per jam ya, kemudian pendekatan polinomial orde 2-nya. Nah, seperti ini. Sehingga ini bentuk kurvanya dalam rentang data yang diperoleh ya. Nah, sekarang karena di soal ini tidak diketahui bahwa P-min P-max-nya tidak diketahui ya. Artinya pembangkit diesel itu membangkitkan minimum berapa, maksimumnya berapa ya. Karena tidak ditanyakan berarti diplot dari data saja. Artinya batas bawah data dan batas atas data. Kalau memang ada keterangan bahwa P-min-nya adalah 1 mega misalnya, nanti persamaan itu ditarik lagi ya, diplot dari 1 sampai misalnya 6 mega gitu ya. Artinya ini tidak persis sama nanti. Pasti dia akan ada errornya ya, pendekatan errornya. Artinya polinomial adalah hasil pendekatan dan nilai data sebenarnya berdasarkan titik-titik ini ya. Sehingga kalau di sini ada 4 data berarti cukup untuk membuat polinomial orde 2 ya. Oke, itu untuk SFC ya. Kemudian nah ini lanjut ke setelah SFC. Seperti tadi setelah Anda dapatkan kurva ini ya dengan cara yang tadi, kita masuk ke perhitungan ekonomi dispatch. Apa itu ekonomi dispatch? Nah, Bapak lihat tunjukkan dulu grafik ininya ya. Contoh gininya supaya lebih gampang. Mudah-mudahan ada gambar di sini. Aduh, enggak ada gambar ya. Oke, yang dimaksud begini ya, Bapak gambar di sini aja langsung. Oke, misalnya ini ada 2 pembangkit ya. Misalnya di sini, oke, ekonomi dispatch tanpa rugi. Oke, di sini misalnya ada pembangkit ya. Simbol pembangkit kan bundar aja ya. Misalnya ada 3 pembangkit, kemudian ada bus ya. Pembangkit ini masuk ke bus ya, ke bus gitu. Kemudian dia melayani sebuah beban. Nah, tentunya total beban artinya yang dibangkitkan ya harus sama dengan beban kan begitu ya. Nah, sekarang di sini kan ada karakteristik masing-masing. Artinya apakah P1, P2, P3 ini identik ataukah tidak. Kalau identik enggak masalah ya. Misalnya ini 9 mega kebutuhan beban, di sini 3 mega, 3 mega, 3 mega, jadinya kan totalnya yang dibangkitkan sama dengan beban. Tetapi pada kenyataan di lapangan, G1 dan G2, G3 ini kan tidak sama. Sehingga nanti kalau untuk melayani 9 mega, belum tentu nilai P1 sampai P3 itu sama. Mungkin ini 2, ini 4, ini 3. Jadi totalnya 9 gitu maksudnya ya. Nah, yang mana menentukan bahwa dia harus 2, mana harus 4, mana harus 3. Nah, itulah yang menentukan adalah karakteristik input outputnya.
ya. Seperti tadi karakteristik input outputnya berdasarkan yang ini ya, berdasarkan ini mana yang harus memberikan lebih banyak. Oke, kita lihat formulasinya dulu ya. Kita masuk ke sini formulasinya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, bahwa yang disebut kekangan ya, kekangan adalah ini namanya kekangan equality ya, artinya yang dibangkitkan sama dengan equal dengan beban ya. Kemudian ada biaya pembangkitan seperti tadi, ada cost rate atau head rate. Cost adalah biaya total. Untuk misalnya ada N pembangkit berarti biaya pembangkit pertama sampai biaya pembangkit ke N ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai optimal dari biaya, artinya biaya minimum, kita menggunakan salah satu metode Lagrange ya. Ini metode yang umum secara konvensional, ada metode yang lain tapi Bapak contohkan satu metode ya. Mungkin nanti kalau tugas akhir menggunakan metode kecerdasan juga bisa ya. Artinya bagaimana membuat kondisi optimal ya dengan kecerdasan bisa ya. Tapi ini contoh untuk metode konvensional Lagrange. Caranya seperti ini Lagrange ya. Sigma CPGI artinya biaya total semua ya yang ini ya. Ini kan sebenarnya sama ini, C sama dengan C1, PG1 plus C ini sama dengan ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N supaya lebih simpel ya. Ini adalah notasi sigmanya. Ditambah delta, nah kekangan equalnya. Karena kalau ini dipindah ke sini adalah PD min sigma ini ya. Nah ini metode Lagrange, ini persamaan Lagrange. Nah untuk mendapatkan kondisi optimal, setiap variabel dari persamaan ini diturunkan ya. Nah seperti ini karena memang untuk mencari kondisi optimal sesuai dengan aplikasi diferensial ya. Kalau Anda belajar kalkulus 1, salah satu aplikasi untuk diferensial adalah untuk mencari nilai optimal. Nah sama kita terapkan di sini bahwa untuk mendapatkan kondisi optimal, persamaan ini diturunkan satu kali ya. Kalau persamaan optimal itu kan satu kali, turunkan satu kali. Kalau nilai optimalnya apakah positif dan negatif diturunkan 2 kali kan begitu waktu di kalkulus 1, waktu Anda belajar kalkulus 1, aplikasi diferensial ya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah seperti ini, bahwa untuk mendapatkan nilai optimal, turunan dari Lagrange itu terhadap variabelnya sama dengan 0 gitu ya. Kalau diturunkan dia akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Dan variabel kedua adalah lambdanya. Lambdanya Lagrange diturunkan lambda sama dengan 0 sehingga akan mendapatkan nilai seperti ini gitu ya. Nah lambda ini disebut incremental fuel cost atau incremental cost saja bisa ya. Tergantung kalau misalnya dia butuh bahan bakar bisa disebut fuel cost. Kalau biaya aja incremental artinya kenaikan biaya dari generator ke I ya. Untuk mendapatkan kondisi optimal semua generator harus beroperasi dengan incremental cost yang sama, harus dengan lambda yang sama gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba PR-nya. PR kemarin ya, latihan kemarin. Setelah Anda membaca itu, kita masuk ke PR-nya. Oke, kita lihat PR. Nah, jawaban tugas yang kemarin ya. Oke, kita lihat. Nah, sama seperti tadi, seolah-olah begini. Ini ada 3 pembangkit ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian terhubung sama bus gitu ya, Bapak buat seperti ini aja. Kemudian dia melayani beban gitu ya. Nah seperti ini. Bebannya adalah yang ini bebannya. Ada 3 beban secara bergilir ya. Kalau misalnya bebannya 40, P1-nya berapa ya. P1-nya harus membangkitkan berapa, P2-nya membangkitkan berapa, P3-nya membangkitkan berapa, sehingga total beban adalah 40 mega gitu maksudnya ya. Kemudian di sebelah kanan di sini constraint pembangkit, artinya pembangkit kan dia beroperasi tidak bisa
besar sekali kan, dia pasti ada batasannya. Misalnya pembangkit kapasitas 5 mega, berarti dia tidak bisa beroperasi atau membangkitkan daya di atas 5 mega gitu ya. Begitu juga pembangkit beroperasi minimal. Mengapa perlu minimal? Karena pembangkit kan tidak bisa langsung hidup, langsung masuk sistem. Dia harus sinkron dulu, baru dia masuk sistem. Nah itu yang disebut Pmin ya. Artinya berapa daya minimal pembangkit sebelum masuk ke sistem. Nah di sini 10 mega ini adalah untuk biaya daya maksimum, daya minimumnya sebelum masuk sistem. Ini daya maksimum pada saat dia masuk sistem. Artinya di atas itu pembangkit tidak bisa membangkitkan lagi, di bawah ini pembangkit tidak bisa masuk sistem karena memang dia perlu sinkronisasi ya. Bisa paham ya? Ada yang ditanyakan? Halo? Karena kemarin Bapak lihat di daring, di forum itu ada yang menanyakan tidak paham constraint pembangkit Pak gitu. Nah yang dimaksud constraint pembangkit seperti itu, 1085 artinya pembangkit pertama bisa membangkitkan daya dalam rentang 10 sampai 85 mega begitu maksudnya. Mengapa 10 mega? Karena pembangkit satu dia tidak baru hidup tidak bisa masuk ke sistem. Dia harus melakukan proses sinkronisasi, artinya dia mempunyai daya minimal sebelum masuk ke sistem ya. Begitu juga Pmax, dia tidak bisa membangkitkan melebihi kemampuannya dia. Misalnya daya mampunya sekian gitu ya. Atau ada istilah daya terpasang, tapi kan daya terpasang itu pasti lebih besar dari daya mampu kan. Mungkin daya terpasangnya 100 mega tapi mampunya 85 gitu ya. Nah seperti itu seolah ada bus, ada 3 pembangkit, kemudian ada beban. Dengan biaya atau karakteristik input output seperti ini. Ini karakteristik input output polinomial order 2. Nah untuk beban 40 berapa daya yang harus dibangkitkan masing-masing pembangkit gitu ya. Nah Bapak mulai dari yang B dulu. Mengapa B? Nanti akan kelihatan ya. Karena B ini kan posisi di tengah. Jadinya pasti semua pembangkit itu berada dalam posisi aman. Artinya berada dalam ring yang ini. Antara 1085, 1080 dan 1070 ya. Jadinya tidak ada di bawah itu dan di atas itu. Sehingga dengan metode Lagrange seperti tadi ya, kita buat Lagrange sigma I sama dengan 1 sampai 3 ya. CI PGI ya, sama seperti tadi lambda PD. Nah, tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya. Untuk PD sama dengan 150 gitu ya. Kemudian persamaannya itu tulis C1 karena kembali ke sini. Nah, ini C1 200 plus ini ya. Karena sigma CI itu kan artinya C1 ditambah C2 tambah C3. Anda tulisnya C1 ditambah C2 ditambah C3, kemudian lambda. Kemudian PGI ada 1 sampai 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian diturunkan kondisi optimal apabila diturunkan terhadap P1 ya atau PG1. Lagrange ini diturunkan terhadap PG sama dengan 0 karena kondisi optimal didapat saat turunan pertama sama dengan 0. Oke, kita sudah 30 menit. Berikutnya kita tinggal tulis ya, karena ini diturunkan kalau Anda lihat P1 diturunkan terhadap P1 kan konstanta 7 ya, kemudian ini berarti 2 kalinya, berarti 0,016. Kemudian di sini adalah konstanta karena ini turunan variabel kan, ini artinya diturun ke P1 kan P2-nya dianggap sebuah konstanta sehingga nilainya 0 ya. Turunan parsial ya, turunan parsial. Artinya karena yang diturun pada P1 berarti P2 dianggap konstanta, berarti ini nilainya 0 ya. Ini juga nilainya 0 begitu ya. Sehingga lambda 150 diturunkan pada P1 juga 0, kemudian di sini ada P1 diturunkan pada P1 nilainya 1 yang nilainya 0 sehingga min 1 kali lambda sehingga menghasilkan min lambda.
Kemudian ini sama dengan 0, berarti dipindah ruas ya. Ini pindah ruas, jadi min lambda menjadi lambda, min 7 ya, karena pindah ruas dibagi dengan 0,16. Sehingga P1 dirumuskan seperti ini ya. Dengan cara yang sama juga dapat P2 dirumuskan seperti ini gitu ya. Itu juga P3. Artinya kita turunkan sebanyak jumlah pembangkit ya, karena ini 3 pembangkit berarti sampai P3. Yang terakhir kita turunkan terhadap lambda. Karena diturunkan terhadap lambda berarti P1 sampai P3-nya 0. Sehingga masih ini nilainya 1 masih yang ini ya. Ini adalah kekangan equalnya. Artinya P1 plus P2 plus P3 sesuai dengan jumlah beban yaitu 150. Kemudian Anda masukkan P1-nya ya dengan persamaan ini ya, P1 ya, P2, P3 sehingga didapatkan nilai lambdanya. Anda bisa selesaikan ini sehingga didapat lambdanya 7,5110. Nah, ini yang disebut pernyataan tadi bahwa kondisi optimal untuk lambda yang sama. Nah, setelah itu baru Anda selesaikan ya. Untuk lambda 7,510 ya, 110, PD-nya 150, sehingga masuk ke persamaan P1 tadi ya. Tinggal diganti ya, sehingga untuk beban 150 berarti P1 membangkitkan sekian. Ini akan mendapatkan biaya yang paling murah. P2-nya sekian, P3-nya sekian, sehingga ini dijumlahkan ya akan menghasilkan jumlah yang sama dengan jumlah beban. Ya. Jumlah yang dibangkitkan. Baik, paham? Halo? Paham Pak, paham. Paham ya? Oke, caranya seperti itu ya. Baik, berikutnya misalnya PD sama dengan 40 mega. Ya. 40 megawatt dengan cara yang sama, persamaan yang berbeda karena memang hasilnya kalau diturunkan tadi 1 kan tetap hasilnya yang ini ya. Karena yang berubah hanya bebannya saja, ya. Bebannya saja yang berubah karena sebelumnya P1 plus P2 plus P3 adalah 200, sekarang P1 plus P2 plus P3 adalah 40 gitu ya. Sehingga tinggal Anda masukkan nilainya. Ini masuk ke sini lagi ya, ini ke sini, ini ke sini, tetapi sama dengannya adalah 40 gitu. Nah, kemudian didapatlah lambdanya atau incremental fuel cost atau incremental cost-nya adalah 6,9305. Nah, sehingga dari sana Anda bisa hitung P1 lagi dengan cara yang sama. Cuma di sini lambdanya lebih kecil dari 7. Sehingga yang dibangkitkan adalah negatif. Kan tidak mungkin karena minimum yang dibangkitkan sama P1 berapa tadi? Adalah 10 ya. Sehingga kalau negatif tidak mungkin dia beroperasi, sehingga di set dia artinya supaya bisa beroperasi, artinya dia bisa ikut melayani beban, dia nah sehingga V1-nya di set 10 mega ya, supaya dia tetap bisa melayani beban 40 dalam kondisi optimal, artinya biayanya 40. Kita cek yang kedua. Yang kedua adalah 35. Oh, berarti bisa dia oke, berarti ya. 10 80 berarti kalau dia membangkitkan 35 berarti oke, enggak masalah. Kemudian yang ketiga, P3 kita cek. Ternyata setelah kita cek hasilnya adalah 9,3194 ya. Ternyata ini lebih kecil dari 10 mega, batas minimum dibangkitkan oleh P3 kan 10 mega, sehingga kita set P3 10 mega supaya dia bisa ikut berkontribusi ya. Seharusnya secara real ya harus dipadamkan ya, artinya dikurangi jumlah pembangkit. Nanti kita ada materi itu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Sehingga untuk beban 40 ya, berarti P1-nya adalah 10 ya, P2-nya, P3-nya 10,
Nah, karena bebannya 40 berarti sisanya ditanggung oleh P2 sebesar 20 ya, karena memang P1 P3 ini minimal dia 10, ternyata dari hasil perhitungan dia di bawah 10 sehingga dia di set 10 mega gitu, maksudnya supaya jumlah yang dibangkitkan atau kekangan equalnya sama ya, P1 P2 plus P3 sama dengan 40 mega. Baik, itu kemudian yang ke C ya, dengan cara yang sama ya, karena bebannya aja yang berubah, artinya persamaan input outputnya tidak berubah ya, karena kan pembangkitnya sama, cuma bebannya yang dirubah-rubah, sehingga persamaan 1 dan 3 ini tetap sama, yang persamaan 4 aja yang berubah ya, artinya P1 plus P2 plus P3 adalah 200 gitu ya. Sehingga ini lagi selesaikan, didapatlah lambda sekian. Sehingga dari sana kita bisa hitung ya. P1 sama dengan sekian, oke, karena ini antara 0 sampai 10 sampai 85 kan. Nah, karena di sini 48, 85, oh berarti oke nih. Kemudian yang kedua kita cek. Ternyata dia 81, padahal maksimum adalah 80 mega, sehingga P2 di set 80. Nggak mungkin dia membangkitkan 81 karena kemampuannya hanya 80. Yang ketiga kita cek juga, mendapatkan 69. Oh oke, berarti enggak masalah. Ini sudah oke karena dia antara 10 sampai 75 tadi ya. Artinya masih dalam rentang itu. Nah, sehingga kita lakukan proses kedua. Berarti PD barunya adalah 200 dikurangi 80 sehingga menjadi 120 mega. Nah, ini dibagi dengan 2 pembangkit yang masih dalam rentang itu ya, yaitu P1 dan P3 kita bagi, karena P2-nya sudah kita set ya, tidak bisa lagi lebih dari 80, kita set dia 80 sehingga sisanya 120 dibagi berdua gitu, untuk mendapatkan kondisi optimal karena melibatkan kekangan. Kemudian kalau Anda ini kerjakan ya, akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Artinya seperti itu 7,7893. Sehingga di sana bisa didapatkan, nah seperti ini. Berarti P1-nya tinggal dimasukkan lagi, dikurang 7, dapat 49 gitu ya. P3-nya dapat sekian, nah P2 80 sehingga totalnya adalah 200. Ini adalah kondisi optimal di mana untuk beban pertama 40 mega, 2 pembangkit terlampaui, artinya daya yang dibangkitkan harus minimal ya, 2 pembangkit. Nah sekarang kita cek, kok bisa? Berarti yang mana yang mahal, pembangkit biayanya mahal. Artinya untuk liter yang sama atau MBTU yang sama ternyata biayanya lebih mahal. Seperti Anda misalnya, oke ini lagi 1 menit ya, nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Artinya kita nanti melihat kecenderungan kok bisa P1 lebih mahal dari P2, artinya dia membangkitkan lebih sedikit atau lebih banyak ya. Tapi kesimpulan sementara, kalau dayanya yang dibangkitkan lebih besar, secara ekonomis berarti harganya paling murah. Misalnya Anda ingin belanja kue ya, kue dengan anggap dah kualitasnya sama, dari rasa, dari ukuran, dan dari semuanya dah anggap identik ya. Kemudian ternyata dijual oleh 2 pedagang yang berbeda. Pedagang A misalnya menjual kue yang sama dengan harga 1.000 gitu ya. Kemudian pedagang kedua menjual dengan harga 1.100. Nah, kira-kira kalau Anda belanja disuruh membeli 20 kue misalnya, sedangkan penjual A hanya mempunyai 5 kue gitu ya. Sedangkan pedagang B mempunyai 25 kue. Padahal yang B menjual lebih mahal. Tentunya Anda membeli pada
pedagang A kan Anda habiskan keseluruhan 5 kue yang dijual. Karena Anda bisa membeli dengan harga 5.000 ya. Karena 1.000 kali 5 Anda butuh 20 kue, berarti sisanya baru Anda ambil di pedagang kedua yang lagi 15 ya. 15 berarti 15.000, 16.500 jadinya. Nah, sehingga total yang Anda belanjakan adalah 21.500 ya. Artinya kan Anda pasti membeli pada toko yang jual lebih murah. Nah, dengan kasus yang sama seperti ini ya. Artinya pembangkit yang memberikan seperti tadi dia membangkitkan lebih dari 800, jadi dia murah ya. Biaya pembangkitannya murah, artinya bahan bakar yang sama yang digunakan, liter per jamnya lebih kecil ya, artinya jumlah liter yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 jam lebih kecil sehingga dia membangkitkan daya yang lebih besar ya. Nanti kita lihat secara grafik. Itu secara logika, tapi sebentar kita lihat secara grafik. Ini program sudah Bapak upload di daring ya, supaya Anda lebih mudah memahami. Program ini bisa untuk banyak mesin ya. Ini Bapak set kalau tidak salah. Sebenarnya banyak sekali bisa, tidak terhingga, cuma dibatasi oleh plotnya, artinya untuk menampilkan grafiknya. Grafiknya di sini hanya bisa ditampilkan sampai Bapak cek dulu berapa dia. Karena kalau lebih dari itu grafik tidak bisa ditampilkan, programnya akan error ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh, sampai 5 pembangkit ya. Ada nilai AA sama AB itu maksudnya ya. Artinya itu menunjukkan jumlah warna yang untuk grafik ya. Di warna-warna grafik itu semakin banyak gininya, apa namanya, dia bisa menampilkan sampai 5 grafik, artinya 5 pembangkit ya. Artinya kalau ada 5 pembangkit dikonfigurasi untuk melayani satu beban, Anda bisa tampilkan sampai 5. Tetapi hanya menghitung nilai optimalnya, berapa nilai optimalnya, hilangkan ini bisa menghitung berapapun jumlah generator ya. Nah, karena Bapak ingin mensimulasikan dan menunjukkan hasilnya supaya mudah dipahami dalam bentuk grafik, Bapak batasi sampai 5 pembangkit saja. Nah, seperti contoh tadi, nah ini adalah data yang tadi ya. Data, bisa dilihat ya? Halo? Halo? Masih Bisa, ada Pak. yang mendengar? Bisa, oke. Nah, coba dilihat yang ini, data yang ini sama dengan data yang ini ya. Artinya tinggal Anda memasukkan data sesuai dengan soal. Diketahui 3 pembangkit ya. Kemudian ada nilai constraint-nya, min dan max-nya. Min-nya 10, max-nya sekian gitu ya. Nah, tinggal memasukkan dalam program yang tadi. Program ini juga sudah ada di daring. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini. Nah, ini keterangannya. Bahwa biaya pembangkitan atau cost ya, PGI sama dengan A-nya, ini nilai A-nya ya. Ini nilai B-nya. Ini nilai C-nya. Kemudian ada nilai minimumnya, maksimumnya. Sama seperti tadi ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga sama. Oke. Setelah itu tinggal dijalankan aja, tinggal mengubah ini Anda jalankan. Change folder ya. Oke. Nah, dia nanya beban langsung. Untuk beban berapa? Kita masukkan beban yang tadi 120 ya. Yang pertama kita coba cek bebannya. Nah, bebannya adalah 150. Oke. Ganti bebannya adalah 150. Oke. Tinggal enter aja. Nah, Anda sudah mendapatkan langsung hasilnya ya. Nah, cocokkan benar hasilnya dengan perhitungan manual. Hasilnya ternyata yang ini ya. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ya, ini
Nah, ini hasilnya ya kalau Anda lihat. 31,96750 ya, kita lihat di programnya. 31,96750 sama ya. Begitu juga lambdanya 7,5110 ya. Nah, tahu enggak kira-kira caranya? Kalau di sini Bapak kan langsung menuliskan. Nah, ini. Untuk mengerjakan ini cara cepatnya, ada yang tahu? Artinya ini kan persamaan, lambda min 7 per 0,0. Kalau secara manual sih bisa ya, tapi agak lambat ya. Artinya nyamakan penyebutnya dulu ya. Berarti ini dikalikan dengan 0,08, dikalikan 0,04, kemudian yang ini 0,16 dikalikan 0,14, dan untuk bagian ini adalah 0,16, kemudian per total kali ini, kemudian dikalikan 150, kan begitu. Prosesnya panjang kalau manual ya. Kira-kira kalau menggunakan MATLAB, ada yang tahu cara cepatnya? Supaya ketemu langsung 7,5110? Baik, karena tidak ada yang menjawab, tidak Bapak beritahu ya, silahkan dipelajari sendiri. Baik, Bapak lanjutkan ke programnya. Nanti silahkan dipelajari ya, bisa digunakan MATLAB untuk mencari atau menyelesaikan lambda secara cepat ya, itu kan kalau secara manual agak lama. Nah, ini adalah hasil numerisnya, sama ya. Nah, kemudian kita lihat grafiknya, karena Bapak sudah juga, nah ini grafiknya. Bisa dilihat grafiknya ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa? Oke, Bisa, Pak, kalau bisa. bisa. Nah, di sini ada 3, ini namanya incremental fuel cost ya. Nah, kalau Anda lihat lambdanya 7,11 tadi kan. Ini 5, berarti 7,11 yang ini lambda. Artinya pembangkit beroperasi optimal pada lambda yang sama. Nah, di sini baru ditarik. Berarti pembangkit 1 ketemunya di mana? Oh, di sini berarti 30, sekian ya. Membangkitkan untuk beban 150 ya. Kemudian di sini adalah, nah kita ingin tahu biru ini pembangkit 1, merah ini pembangkit berapa, kemudian yang apa ini hitam ya, pembangkit keberapa, kita bisa cek dari programnya. Kita lihat ya, dari program tadi sudah Bapak tunjukin. Kan dia membuat sebuah gambar ya, artinya berdasarkan warna. Nah, di sini dia ada untuk membuat plotnya ya, untuk membuat gambarnya. Figure 1 membuat gambar 1 ya, ada blue ya, K itu hitam ya, berarti red. Nah, berarti yang tadi P1-nya adalah biru ya, kemudian hitam, kemudian merah ya, cyan, magenta. Berarti kalau 3 pembangkit berarti yang hitam itu adalah apa? P1, P2 ya, kalau biru itu P1, merah itu P3. Nah, kita lihat grafiknya lagi. Kita lihat berarti yang biru ini adalah P1 ya. Kemudian yang hitam ini adalah P2 ya. Yang merah ini adalah P3. Nah, dari sana kita bisa lihat yang paling murah adalah yang hitam P2 ya. Kalau Anda lihat di sini, karena P2 ketemu dengan lambda itu di 70 ya, atau 69-an ini ya, kurang 70 ya. Kemudian yang paling mahal itu adalah P1 karena dia paling tinggi. Artinya untuk lambda ya, untuk lambda ini artinya dia pasti dah ini. Artinya yang paling murah itu adalah pembangkit kedua, yang paling mahal itu adalah pembangkit pertama. Antaranya biayanya adalah yang merah ya, artinya pembangkit ketiga. Nah, dari data juga kelihatan di sini bahwa untuk membangkitkan atau melayan beban 150, pembangkit 2 yang memberikan paling banyak 69, sekian. Berarti dia paling murah. Seperti tadi kalau kita mau belanja, kita ambil untuk barang yang sama, kualitas yang sama, tentu kita borong yang
harga penjual yang paling murah kan. Sama seperti ini, berarti biayanya paling murah ya. Sehingga dia membangkitkan paling banyak. Kemudian diikuti oleh pembangkit ketiga yang warna merah ini, yaitu 50 berapa ini ya. Sesuai dengan hasil tadi, dia memotong lambda. Dan yang paling mahal adalah ketiga. Sama dengan kasus beban 40. Kita lihat ya, beban 40 kita jalankan. Apakah programnya mampu kalau dia bebannya di bawah atau di atas ya, di kemampuan ringnya. Oke, kita masukkan 40. Oke, ternyata di grafik juga kelihatan. Oke, kita lihat nilainya dulu. Oke, kita lihat. Nah, ternyata bisa ya. Artinya P1-nya 10. P3-nya 10 karena yang paling murah memang P2 ya. Karena P1 menghasilkan negatif tadi. P2 menghasilkan positif cuma di bawah 10. Dan P2 yang paling murah yaitu 20 ya, sehingga dia harus membangkitkan paling banyak. Walaupun P1-nya mahal karena daya yang dibangkitkan minimum adalah 10 sehingga dia harus beroperasi 10 mega gitu ya. Ini kan simulasi ya, pada kenyataan di lapangan kalau bebannya turun ya beban biasanya dipindah ke pembangkit yang murah biayanya. Sehingga yang mahal, pembangkit yang mahal artinya biaya operasi yang mahal dimatikan ya. Tapi karena ini kita simulasi, mengharuskan semua pembangkit harus beroperasi walaupun bebannya berubah, ya karena dia minimalnya 10 ya kita set 10 ya. Untuk pembangkit 1 dan pembangkit ketiga, pembangkit 2 yang mengambil sisa bebannya ya. Kemudian kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya kita lihat. Nah, sama. Artinya untuk lambda sekian, nah seperti ini ya. Ada 2 lambda sebenarnya di sini nih. Ini ada yang warna biru ya, memerah ini lambdanya. Artinya ada 2 operasi lambda. Lambda pertama untuk mengecek apakah semua pembangkit terpenuhi dalam rentang kekangannya masing-masing. Kalau enggak dihitung lagi lambda kedua, itu maksudnya ya. Tapi secara prinsip bahwa ini terpotong di sini ya. Berarti lambda yang dihitung pertama yang di bawah ya, yang biru ini ya. Yang atas yang merah. Coba kita perbesar supaya kelihatan. Oke, kita perbesar. Nah, ini kan ada 2 lambda di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan dia memotong. Memotong pertama dia di atas ya. Artinya dia membangkitkan 32. Yang pembangkit 2. Tetapi ternyata pembangkit 1 di bawah ini tidak pernah memotong ini ya. Artinya dia memotong kedua, pembangkit ketiga, cuma pembangkit 1 tidak pernah dipotong ya. Sehingga ini pembangkit 1 10, pembangkit 3 10, sisanya adalah yang ini 20 ya. 20 mega. Ada 2 lambda di sini ya. Ini lambda pertama, artinya perhitungan lambda pertama, ini perhitungan lambda kedua. Baik, itu cara membaca. Kemudian kita yang ketiga kita cek ya. Kita yang ketiga coba kita simulasikan lagi untuk beban yang 200 ya. Tadi kan beban 200. Yang ke C ya, yang ke C 200 ya. Oke, bebannya 200, kita coba beban 200. Nah, 200 gitu ya, enter. Oke. Nah, ternyata 200 kalau Anda lihat PG-nya adalah 50, 80, 70 ya pendekatannya. Coba dihitung ulang nih ya. Kita dapat manual tadi adalah
500 ya. Oke, tidak masalah. Artinya secara manual kita dapatkan adalah 49,33 untuk P1, P2-nya adalah 70,1 ya. Dengan program nilainya hampir sama ya. Cuma ini ada pendekatan 50 dan 70 ya. Artinya kita dapatkan secara manual adalah 49,333, kemudian ini 69,777 ya. Artinya bisa dibulatkan. Karena memang kalau perhitungan manual kan kita tidak detail ya, artinya namanya. Karena kalau program kan dia menghitung berdasarkan nilai epsilon dari nolnya dari komputer kan. Kalau kita biasanya menggunakan kalkulator atau apa kan kita hanya menggunakan pendekatan 2 angka di belakang koma misalnya ya. Sehingga kalau angka di belakang koma tentu ada perkalian ya, pembagian, akan ada nilai-nilai yang hilang ya. Tapi dengan artinya hampir samalah nilainya ini. Ini PG-nya 50, 80, 70. Sedangkan dengan perhitungan manual kita adalah 49,33 ini identik dengan 50 ya. Kemudian ini 70 sama 70,66 dari program hasilnya 70. Sedangkan P2-nya tetap 80 ya. Mungkin waktu kita menghitung di sini komanya ada yang kurang ya, sehingga setidaknya hampir sama nilainya. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk grafik juga sama cara membacanya ya. Nah, ini grafiknya kurang gini ya. Coba Bapak pertebal deh ya supaya kelihatan ya. Artinya kalau membuat grafik tebal itu bisa menggunakan perintah line wide ya. Coba kita tambahkan perintah line wide. Oke, di sini adalah CPG one length, ini dia AK, kemudian di sini bisa Anda kasih perintah ya, line wide ya, artinya lebar. Itu ya, line wide ya. Kemudian isi 2 misalnya gitu ya. Coba kita jalan. Misalnya yang tadi, atau kita kasih yang lain 180 ya. Nah, seperti itu. Dia lebih tebal kelihatan ya. Artinya lebih jelas dia kelihatan. Mungkin yang kedua juga bisa kita tambah supaya dia lebih jelas ya. Artinya dengan perintah yang sama. Nah, ini copy ya. Kemudian Anda masuk ke sini. Oke. Control paste. Nanti akan lebih kelihatan lebih tebal. Misalnya Anda coba yang lain, misalnya 100 gitu ya bebannya. Bebannya bisa diubah-ubah ya. Kalau sudah program, nanti kita bisa melihat perubahan beban secara cepat. Artinya berapa distribusi, artinya berapa beban supaya harusnya pembangkit ini harus di-off-kan dan yang lain ya. Nah, seperti itu kelihatan dia lebih tebal sehingga titik potongnya lebih kelihatan ya. Titik potongnya lebih kelihatan. Ini untuk pembangkit kedua ya. Ini pembangkit pertama yang biru, kemudian yang hitam pembangkit kedua, kemudian yang merah ini pembangkit ketiga. Baik, itu mungkin materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Silahkan bisa di-download ya program itu ya. Minggu depan mungkin Bapak tunjukin metode kecerdasan ya. Mahasiswa yang pernah Bapak bimbing untuk menyelesaikan ekonomi dispet ya. Ada menggunakan genetik algoritma, ada menggunakan PSO ya, particle swarm optimization, nanti kelihatan secara visual ya bagaimana kerjanya metode kecerdasan itu untuk menyelesaikan ekonomi dispatch. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan nanti ini program simulasi itu ada di sini ya.
Kemudian materi PPT ya, yang tadi jawaban latihan yang tadi. Ada yang ditanyakan? Coba videonya on kan semua ya. Silahkan di copy gininya programnya ya, Anda pelajari ya. Pelajari kalau enggak paham. Oke, enggak apa-apa. Junaidi, silahkan kalau memang enggak bisa kameranya ya. Yang penting ada namanya. Baik, Bapak hitung 1. Sudah siap ya semua kamera? 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum Bapak akhir ada yang ditanyakan? Paham yang tadi yang Bapak sampaikan, paham? Paham, Pak. Paham? Oke, kalau sudah paham tinggal dipelajari lebih lanjut ya. Nanti minggu depan Bapak sebelum masuk materi dengan rugi, Bapak tunjukin simulasi menggunakan kecerdasan ya. Apakah menggunakan genetik algoritma untuk menyelesaikan atau menggunakan PSO. Baik, sebelum Bapak akhir nih kok ada, oh ini sudah ya. Oke, terima kasih, selamat siang.